Akhir pekan yang seru tidak lengkap tanpa adanya liburan. Untuk teman-teman, Unyil punya informasi nih. Destinasi yang menarik untuk mengisi piknik bersama keluarga dengan waktu terbatas. Dengan liburan ala Smart Traveler, teman-teman dapat merasakan beragam lokasi dan aksi liburan yang menarik. Cukup dengan waktu 3 hari 2 malam. Untuk episode kali ini, Unyil ajak Lombok dulu ya. Siapa yang tidak kenal Lombok? Sebuah pulau indah dan nyaman yang kini menjelma menjadi tempat wisata utama para pelancong baik dari dalam maupun luar negeri. Ada banyak destinasi kelas dunia di sini, terutama wisata pantainya. Lombok semakin menarik karena di tahun 2015 yang lalu, pulau ini terpilih menjadi juara World Halal Travel Summit. Langsung 2 kategori. Yang pertama sebagai tempat wisata terbaik. Kedua, sebagai destinasi untuk honeymoon terbaik. Mantap kan? Makanya, rekomendasi Unyil hari pertama berlibur ke sini adalah pergi ke pantai dulu. Wih. Nah, tempat yang wajib dikunjungi adalah Gili Trawangan di gugusan 3 gili yang terletak di sebelah barat laut Pulau Lombok. Wih, Nyil. Keren banget ya pantainya. Bener-bener gak rugi kita ikutan liburan bareng Unyil ke Lombok. Iya dong, Sro. Nah, gimana Sro? Pantai di Gili Trawangan, keren kan? Keren banget, Nyil. Airnya biru lagi. Jadi gak sabar pengen nyebur. Ih, memang Usro berani berenang. Berani dong. Ya udah, yuk kita lanjut jalan-jalan lagi. Gili dalam bahasa Sasak berarti pulau, dan Gili Trawangan merupakan destinasi andalan Lombok yang sudah tersohor hingga ke mancanegara. Gak heran deh, banyak kakak-kakak bule yang senang berlibur di sini. Nah, kalau ke Gili Trawangan, gak seru nih kalau nggak menikmati keindahan panorama bawah lautnya. Keindahan pemandangan di bawah laut Gili gak kalah loh dengan di darat. Salah satu aktivitas yang bisa dilakukan adalah snorkeling. Snorkeling atau biasa disebut dengan selam dangkal adalah kegiatan berenang atau menyelam dengan menggunakan peralatan berupa masker selam dan snorkel. Penyelam juga menggunakan alat bantu gerak berupa kaki katak untuk menambah daya dorong pada kaki. Hanya di kedalaman beberapa meter saja, kita sudah bisa loh menikmati keindahan bawah laut Gili Trawangan. Kegiatan snorkeling merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dapat membakar kalori. Ini karena saat kita berenang seluruh anggota tubuh bergerak semua. Selain itu, snorkeling juga sangat baik untuk menguatkan otot jantung. Wih, mantap! Usro, ayo dong. Jadi nggak nih kita snorkelingnya? Gimana ya, Nyil? Kayaknya Usro gimana Usro ya? takut ya? Ih, rugi Sro. Udah sampai sini malah nggak jadi snorkeling. Iya sih, Nyil. Tapi kayaknya kita nggak bisa snorkeling. Peralatan snorkelingnya Usro lupa bawa. Ya, gimana sih Sro? Kok nggak dibawa? Untung ada perahu bottom glass ini, Sro. Walaupun nggak jadi snorkeling, tapi kita masih bisa melihat ikan-ikan lucu ini, Sro. Iya, Nyil. Hehehe, ikannya warna-warni. Puas berenang sama ikan, saatnya melanjutkan eksplorasi Gili Trawangan. Pulau dengan panjang sekitar 3 km dan lebar 2 km ini memang menjadi pulau yang paling banyak dikunjungi para wisatawan dibandingkan 2 gili lainnya, Gili Meno dan Gili Air. Ada satu tempat yang tidak boleh terlewatkan oleh wisatawan, yaitu mengunjungi konservasi penyu.
Gili Trawangan merupakan salah satu pulau tujuan para penyu untuk bertelur. Untuk itu, di Gili Trawangan ada konservasi khusus penyu loh. Yuk, kita lihat konservasi penyunya. Come on! Konservasi penyu di Gili Trawangan ini dibangun sejak tahun 2005 oleh Pak Marjan dan teman-temannya. Di konservasi ini, para pengunjung bisa melihat langsung tukik alias anak-anak penyu yang sengaja dirawat dan dipelihara. Jenis penyu yang dikonservasi di tempat ini adalah penyu hijau atau Selonia medes dan penyu sisik atau Eretmoselis imbricata. Kedua jenis penyu ini memang jumlahnya di alam semakin berkurang. Padahal setiap bulannya induk penyu menetaskan 350 butir telur loh. Selain pemberian pakan yang rutin, salah satu perawatan tukik-tukik di sini adalah membersihkan tempurungnya dari lumut dan jamur. Karena tukik rentan terkena virus. Untuk itu setiap bulannya tempurung tukik harus rutin dibersihkan. Namun membersihkannya juga harus perlahan karena tubuh mereka yang masih kecil. Tukik-tukik ini dipelihara selama sekitar 6 bulan lebih. Dan menjelang usia 6 hingga 8 bulan, tukik sudah siap dilepaskan ke lautan. Jika ada tukik yang sudah siap dilepaskan, wisatawan boleh ikutan loh. Cukup dengan membayar donasi Rp200.000 per ekornya. Dana donasi ini tentunya akan dipergunakan untuk biaya operasional konservasi, seperti membeli makanan, biaya kesehatan, atau biaya untuk renovasi bangunan konservasi. Nah, tukik-tukik yang lucu, selamat jalan ya. Semoga dalam beberapa tahun kemudian kalian bisa kembali ke Gili Trawangan lagi untuk bertelur. Selain keindahan alamnya, Lombok juga dianugerahi kekayaan hasil alam. Nah, untuk hari kedua, Unyil ajak teman-teman ke tempat budidaya dan pengolahan kerang mutiara air laut. Come on! Kenapa perlu mengunjungi tempat ini? Karena kerang mutiara air laut Lombok merupakan salah satu kerang mutiara terbaik di dunia. Jenis kerang yang dikembangkan adalah Pinctada maxima atau biasa dikenal sebagai Ratu Mutiara. Kerangnya indah dan sangat langka. Proses pembentukan mutiara tidak dibentuk oleh proses biologi seperti batu mulia dan semi mulia, tetapi dengan produksi beberapa spesies kerang lainnya. Proses pembentukan mutiara juga memakan waktu yang lama loh, dengan melewati beberapa tahapan. Mulai dari pembenihan sampai bisa panen pertama kali, fase budidaya membutuhkan waktu hingga 4 tahun loh. Wih, lama juga ya. Dan dalam satu kerang mutiara hanya terdapat 1 hingga 2 butir mutiara. Kerang mutiara baru dapat dipanen lagi 2 tahun kemudian. Itu sebabnya harga mutiara laut Lombok sangat mahal. Cangkang kerang yang biasanya tidak terpakai juga dibuat menjadi aneka souvenir khas Lombok. Nah, mau tahu bagaimana bentuk dan cara membuatnya? Yuk, kita lanjutkan jalan-jalan seru di Lombok. Let's go! Wih, kulit kerang dan batu-batunya bagus-bagus semua nih. Usro kumpulin ah. Lumayan buat hiasan di rumah. Wah, Usro lagi ngapain tuh? Lagi ngapain, Usro? Ini Nyil, Usro lagi ngumpulin kulit kerang dan batu-batu karang. Unyil mau? Nih, bagus-bagus loh. Ya, Usro, nggak boleh gitu dong. Emang kenapa, Nyil? Ini semua kan nggak ada yang punya. Iya sih, Usro. Tapi kalau semuanya diambil kan nanti habis. Kita tuh kalau jalan-jalan ke suatu tempat nggak boleh ngambil selain foto dan nggak boleh meninggalkan apapun selain jejak, Usro. Jadi alam kita nggak rusak. Gini aja deh, kalau Usro mau ikut Unyil aja ke tempat kerajinannya. Ayo, Nyil. Ini dia teman-teman, ruang kerja perajin kulit kerang mutiaranya. Terletak di Desa Tegalan, Lombok. Pembuatan kerajinannya dimulai dari memilih cangkang kerangnya. Setelah itu menghaluskan cangkang kerang dengan mesin gerinda. Haluskan untuk mendapatkan tekstur terbaik, lalu potong sesuai dengan sketsa. Setelah itu, cangkang dicor dengan campuran fiberglass dan katalis. Lanjut dengan proses finishing.
Tuh lihat, lebih mengkilap kan? Dalam 1 bulan, usaha ini bisa menghasilkan cangkang kerang hingga 50 kilogram yang dikumpulkan dari beberapa petani kerang mutiara. Harga jualnya mulai dari 100.000 hingga 4 jutaan. Wih! Jalan-jalan ke suatu daerah gak lengkap nih tanpa mencoba kuliner khasnya. Ke Lombok belum makan ayam taliwang dan plecing kangkung, bakalan rugi. Yuk kita ke salah satu rumah makan di kota Mataram yang menyajikan kuliner khas Lombok. Sebelum makan kita langsung intip ke dapurnya yuk, come on. Untuk membuat plecing kangkung cukup mudah kok teman. Pertama, masukkan kangkung ke dalam rebusan air yang sudah mendidih. Tambahkan sedikit garam agar tekstur kangkungnya tetap hijau dan segar. Nah, sambil menunggu, siapkan bumbunya. Haluskan cabai, bawang putih, dan terasi. Plecing kangkung memang terkenal dengan rasanya yang pedas. Jadi, cabainya juga lumayan banyak nih. Sajikan di piring saji dan beri tambahan parutan kelapa bumbu, kacang tanah, dan pastinya bumbu cabainya dong. Dan tara, plecing kangkungnya sudah jadi. Nah, lanjut yuk kita lihat pembuatan ayam taliwang. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung yang sudah diungkep dengan bumbu khas. Selanjutnya, bakar ayam dan baluri dengan bumbu taliwangnya. Bolak-balik di atas panggangan dan lumuri semua ayam dengan bumbu agar meresap. Ayam taliwangnya siap disajikan. Makan. Kalau tadi sudah makan di restoran, Unyil mau kasih rekomendasi street food untuk teman-teman nih. Selain ayam taliwang dan plecing kangkung, Lombok juga terkenal dengan berbagai macam satenya. Salah satu yang khas adalah sate bulayak. Sate bulayak merupakan sate sapi yang dijajakan di pinggir-pinggir jalan di daerah Narmada. Dinamakan sate bulayak karena penyajiannya disajikan dengan lontong atau dalam bahasa Sasak bulayak. Sate sapi ini disajikan dengan bumbu kacang dan rasanya tentu saja pedas. Satu porsi sate bulayak dijual dengan harga Rp10.000. Murah banget kan teman? Wah, Unyil jadi kenyang nih. Yiha! Kalau liburan gini emang paling asik naik sepeda nih. Wih, ada si Embul tuh. Waduh, bawa sepedanya ugal-ugalan banget sih dia. Boy Nyil, Hei Mul, ngapain jalan kaki? Kayak Embul dong, naik sepeda nih. Waduh, ini sepedanya kok gak bisa direm? waduh. Tolong Nyil. Ya ampun, Aduh. Embul. Makanya Embul, hati-hati kalau bawa sepeda. Iya Nyil, tapi bantuin dulu dong. Iya. Sakit nih kaki Embul. Setelah ini, Unyil akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke kampung wisata Sasak Sade. Seperti apa keunikan yang ada di kampung wisata itu? Jangan kemana-mana ya teman-teman.